Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Dan langsung saja pada saat pagi hari ini saya akan membagikan kepada kita semua berita terbaru ya pagi hari ini terkait konflik Israel dan Hamas. Saya lansir dari situs kompas.id. Tentara Israel serbu terowongan Hamas. Ini terbaru sekali teman-temannya. Di sini kita melihat hari ini Rabu 1 November 2023 pada pukul 5:15 waktu Indonesia Barat berita ini diterbitkan. Oke, saya akan bacakan saja kepada kita teman-teman. Kita melihat dari sini bagaimana kondisi ya bangunan yang ada di wilayah Gaza yang memang sudah hancur betul-betul teman-temannya. Ini tentunya membuat kita kasihan ya dengan apa yang terjadi di wilayah Gaza Palestina ini. Nah, dikatakan di sini meskipun mendapat kecaman dari banyak pihak, Israel tidak mengendurkan serangan. Bahkan pada hari Selasa kemarin 31 Oktober 2023, pasukan Israel mengintensifkan serbuan mereka ke Gaza. Pertempuran kota ini terjadi di jaringan terowongan bawah tanah Hamas di Gaza Utara. Dan kemudian dikatakan salah satu juru bicara angkatan bersenjata Israel yaitu Letkol Jonathan Conricus mengatakan operasi darat di Gaza difokuskan di utara termasuk kota Gaza. Conricus menyebut wilayah itu sebagai pusat gravitasi Hamas. Tekanan Israel itu tidak terlepas dari sikap keras Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang pada Senin malam menegaskan menolak gencatan senjata. Wow, ini teman-temannya kita melihat bahwa memang sampai sekarang Israel akan terus melakukan yang namanya serangan ya. Dengan target mereka adalah kelompok milisi Hamas ya. Lalu dikatakan, namun kami juga terus melakukan serangan di wilayah lain di Gaza. Kami memburu komandan mereka, kami menyerang infrastruktur mereka, dan setiap kali ada target penting yang terkait dengan Hamas, kami serang, kata Conricus. Waduh, ini memang luar biasa sekali teman-temannya. Enggak ada sedikit pun ya mereka mau mengendorkan ya atau mengurungkan niat mereka untuk melakukan terus yang namanya serangan demi serangan ya. Lalu dikatakan IDF mengatakan dalam beberapa hari terakhir mereka berhasil menghancurkan 300 target termasuk jaringan bawah tanah Hamas. Rekaman video yang dirilis IDF memperlihatkan tentara Israel berjalan melintasi area terbuka dengan suara tembakan keras menggema. Mereka lantas mengambil posisi di reruntuhan bangunan yang rusak berat. Sebelum perang terjadi, wilayah di bagian utara dan timur kota Gaza itu dihuni oleh lebih dari 650.000 orang. Lumayan banyak juga teman-teman ya. Oke, lalu kita akan coba lihat saja di sini. Sementara itu Hamas juga merilis video yang memperlihatkan pertempuran di Gaza Utara. Dalam pertempuran pada minggu itu, seorang anggota Hamas dengan mengenakan kamera perekam muncul dari terowongan sembari membawa peluncur granat. Dia berlari melintasi bukit pasir dan semak-semak bersama milisi lainnya di tengah suara tembakan. Oh, ini kita coba lihat ya teman-temannya bagaimana kondisi saat ini di wilayah Gaza. Ini di perbatasan jalur Gaza ya. Wah. Oke, lalu dikatakan Conricus mengatakan sekitar 800.000 orang telah mengindahkan perintah militer Israel untuk mengungsi ke selatan. Namun puluhan ribu orang masih berada di dalam dan di sekitar kota Gaza. Tak bisa ditampik, korban jiwa diperkirakan akan meningkat ketika pertempuran berpindah ke lingkungan perumahan yang padat. Ya. Lalu kemudian dikatakan sejak Israel menggelar serangan balasan ke Gaza pada tanggal 8 Oktober, jumlah korban tewas di sisi Palestina mencapai lebih dari 8.300 orang. Israel sebagaimana ditegaskan Netanyahu tidak mau mengundurkan serangan, apalagi melakukan gencatan senjata. Wah, memang Benjamin Netanyahu bersikeras teman-teman ya.
Nah ini dia katanya, seruan untuk gencatan senjata itu seruan agar Israel menyerah kepada Hamas. Itu tidak akan terjadi, kata Netanyahu. Nah, jadi kalau saya melihat sih dari sini teman-temannya, sebenarnya memang target daripada Netanyahu ini ya, atau militer Israel adalah kelompok Hamas. Tidaklah kepada seluruh warga Palestina ya. Ini sih kalau saya lihat teman-temannya, tapi ya kita boleh berbeda pendapat, karena jujur saja juga saya tidak ada pentingnya ya untuk harus membela Israel, tapi kalau kita melihat dari fakta yang terjadi, maksud saya ini ya. Lalu kemudian di sisi lain Hamas mencoba membangun langkah positif. Mereka membebaskan 4 sandera dan berjanji akan melepaskan sandera lainnya sebagai barter dengan ribuan warga Palestina yang ditahan Israel. Namun Israel tak mau. Nah ini dia ya, memang kita melihat bahwa Israel ini begitu keras sekali teman-teman ya. Sama seperti Netanyahu, Amerika Serikat juga menolak gencatan senjata permanen. Mereka khawatir langkah itu hanya akan memberi Hamas waktu untuk menumpuk logistik dan menggalang kekuatan. Saat ini dikabarkan Israel terus memeriksa semua kargo masuk. Hal itu untuk memastikan tidak ada penyelundupan senjata sekaligus memantau arus barang agar tidak diambil Hamas. Ya, ini dia mobil tank dari militer Israel ya. Lalu kemudian dikatakan secara terpisah, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengakui perlunya mempertimbangkan adanya jeda kemanusiaan ya. Sebelumnya Majelis Umum PBB Jumat lalu mengadopsi resolusi tidak mengikat yang meminta jeda kemanusiaan segera. Lalu datang dari Indonesia, Belanda prihatin ya. Ini dia, kita akan bacakan saja teman-temannya. Dalam pertemuan bilateral di Jakarta, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Belanda Henke Bruinslot juga membahas isu Gaza. Retno menyoroti kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat resolusi soal perkembangan di Gaza. Ya, tentu saja yang kita inginkan di sini adalah perdamaian teman-temannya, bukan serangan yang akan terus berlangsung. Ya, tidak ada kita memihak ya. Hanya saja jelas ya, kita tidak tertuju ya kepada Hamas, tapi lebih tertuju kepada warga Palestina yang akhirnya menjadi korban oleh karena serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Karena tentu saja kalau Presiden Palestina saja mengatakan bahwa gerakan Hamas ini tidaklah mempresentasikan Palestina pada keseluruhan, ya bagaimana kita sebagai orang yang bukan Palestina mau mendukung Hamas ini, ya kan? Tentunya yang kita bela atau yang kita bantu sekarang ini adalah ya mereka-mereka saudara-saudara kita warga sipil yang ada di wilayah Gaza, apalagi mereka yang sudah juga ya kehilangan anggota keluarganya ya. Ini dia, saya tidak paham dengan kondisi kemanusiaan seperti ini ya. DK PBB tetap berdiam diri. Lalu adapun Slot mengatakan ya, perkembangan di Gaza amat memprihatinkan dan terus memburuk. Warga sipil di Israel Gaza terus menjadi korban perang dalam 23 hari terakhir ya. Lumayan lama juga ya, udah 23 hari terakhir teman-teman ini ya. Perkembangan ini membutuhkan upaya diplomatik terkoordinasi. Kita amat prihatin pada kondisi kemanusiaan di Gaza dan ketiadaan akses atau bantuan kemanusiaan. Karena itu kita harus meminta jeda kemanusiaan dan penyediaan koridor kemanusiaan, ujarnya. Teman-teman, saya setuju ya kalau misalnya kita mau memberikan donasi atau semacam bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saya setuju sekali, ini adalah soal bagaimana kita sebagai manusia yang mempunyai hati nurani, ya tentunya kita akan merasa iba dengan apa yang dialami oleh mereka. Dan tentunya juga tidak terlepas daripada itu bahwa banyak juga ya saudara-saudara kita yang di Israel yang mengalami hal yang sama. Hanya saja mungkin boleh saya katakan kalau di pihak Israel mungkin banyak yang akan membantu mereka dan mereka juga pastinya akan mendapatkan support dari negara mereka sendiri tentunya. Meski berharap membela diri, Slot menyebut Israel harus tetap mematuhi hukum internasional. Jatuhnya korban sipil dan perluasan perang di kawasan harus dihindari.
Menurut Slot, meski berat, solusi dua negara adalah jalan keluar paling realistis untuk mencapai kedamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Saya setuju sekali. Memang solusi dua negara ini harus, teman-teman, ya, kedamaian ini yang kita inginkan bersama tentunya, ya. Coba kita lihat bagaimana anak-anak di sini, teman-teman, ya, yang ada di jalur Gaza. Kasihan sekali mereka, sepertinya hanya bisa makan mie instan saja, ya. Oke, lalu kemudian bencana kesehatan secara terpisah dikatakan di sini. Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO mengatakan apabila pertempuran antara Israel dan Hamas tidak segera berhenti, bencana kesehatan masyarakat akan segera terjadi di Gaza. Dari Geneva, juru bicara WHO Christian Lindmeier mengingatkan adanya risiko kematian warga sipil yang tidak terkait langsung dengan perang. Ya, saya juga mengira seperti begitu, teman-teman, ya, karena dengan terbatasnya yang namanya sembako dan sebagainya, bisa saja akan terjadi kematian yang diakibatkan bukan karena serangan yang dilakukan oleh Israel secara langsung, tetapi oleh karena mereka tidak mendapatkan pasokan makanan, ya, dan juga obat-obatan lainnya, ya, vitamin dan sebagainya yang harusnya mereka konsumsi, ya, teman-temannya. Dan ini paling terakhir, ya, ini adalah bencana kesehatan masyarakat yang akan terjadi seiring dengan perpindahan massal, kepadatan penduduk serta kerusakan infrastruktur, air dan sanitasi, kata Lindmeier. Oleh karena itu tak ada jalan lain selain segera mengakhiri konflik Israel dan Hamas. Iya, sekali lagi saya mau tegaskan juga di sini, teman-temannya, bahwa kita setuju, ya, kalau serangan antara konflik Israel dengan Hamas ini boleh segera berakhir dan ada kedamaian yang akan didapatkan antara Israel dan Palestina, ya, sehingga jangan hanya oleh karena gara-gara kelompok yang tidak bertanggung jawab ini akhirnya berjatuhanlah banyak korban meninggal dunia. Teman-teman, mari kita doakan saja semoga semuanya boleh, ya, mencapai solusi untuk kedua negara ini, ya. Dan untuk Indonesia, mari, ya, kita jangan pernah mengutuk Israel, apalagi orang percaya kepada Kristus Yesus, ya. Bukan masalah kita membela mereka, bukan, tetapi kita percaya sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus bahwa barang siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk juga, dan barang siapa yang akan memberkati Israel akan terberkati juga adanya. Sekali lagi, teman-teman, ini bukan soal agama ataupun apapun itu, dan juga bukan karena kita membela atau mendukung Israel, tetapi hanya oleh karena sekali lagi kita mengimani firman Tuhan. Makanya kita terus menyuarakan soal jangan pernah mengutuk Israel, ya kan, tetapi hentikan segera, ya, serangan-serangan yang selama ini mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan dari warga sipil. Sekian saja untuk pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.